Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk kisi-kisi penilaian akhir semester mata pelajaran matematika kelas 10 pada materi barisan dan deret. Nah, untuk soal yang pertama, diketahui suku kelima dan suku ke-9 dari suatu barisan aritmatika adalah 18 dan 6. Suku ketiga barisan tersebut adalah, yang perlu diingat di sini adalah barisan aritmatika. Ingat ya, jangan sampai kalian keliru dengan barisan geometri. Kita tuliskan U5-nya itu sama dengan 18. U5 itu A ditambah N-1 kali B, nanti N-nya itu berarti 5 ya. Di sini kita tuliskan A ditambah 5 dikurangi 1 dikalikan dengan B sama dengan 18. Jadi A ditambah 4B sama dengan 18. Ini persamaan yang pertama. Lalu untuk U9 sama dengan 6. Kita tuliskan A ditambah N-1 kali B sama dengan 6. A ditambah 9 dikurangi 1 kali B sama dengan 6. A ditambah 8B sama dengan 6. Oke, ini persamaan yang kedua. Kita gabungkan ya persamaan 1 dan persamaan 2-nya. A ditambah 8B sama dengan 6. Ini untuk persamaan 2-nya kita eliminasi. A dikurangi A itu habis ya, 0. 4B dikurangi 8B berarti min 4B itu sama dengan 12. Jadi B-nya 12 dibagi min 4 hasilnya min 3. Kalau B-nya sudah ketemu, min 3, kita bisa mencari A-nya. Kita bisa masukkan ke sini aja ya. Jadi A ditambah 8 kali negatif 3 sama dengan 6. A dikurangi 24 sama dengan 6. Jadi A-nya sama dengan 6 ditambah 24. Berarti A-nya adalah 30. Nah, yang ditanyain apa nih teman-teman? Yang ditanyain adalah U3-nya ya. U3. Jadi A ditambah N-1 kali B. Hasilnya A-nya itu 30, N-nya itu 3 ya, 3 dikurangi 1 itu 2, B-nya min 3. Jadi 30 dikurangi 6, hasilnya adalah 24. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya untuk soal yang kedua di barisan dan deret. Tali sepanjang 2 meter dipotong menjadi 5 bagian, membentuk, ingat ya, barisan aritmatika. Lagi, jika potongan terpanjang adalah 50, berarti ini nanti menjadi UN ya. Maka potongan terpendek adalah, nah, potongan terpendek berarti yang dicari adalah A atau U1. Yang di sini UN atau karena sukunya kita sudah tahu ada 5 bagian, U5. Kita tuliskan ya. A-nya itu yang dicari, diketahui untuk 2 meter di sini berarti dia adalah panjang keseluruhan atau dia adalah SN atau S5. Jadi kita tahu bahwa S5-nya adalah 2 meter atau kita bentuk dalam sentimeter ya agar sama. Nah, untuk U5-nya adalah 50 cm dan N-nya sama dengan 5. Yang kita cari adalah A. Caranya kita tulis dulu S5. Ingat ya, untuk deret aritmatika rumusnya apa? N/2 dikalikan dengan A, 2A ya, 2A ditambah N-1 kali B. Ini rumus yang pertama, tapi kita juga bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu N/2 A ditambah UN. Nah, ini lebih simpel ya anak-anak ya.
ya. Jadi S5-nya itu 200, langsung kita masukkan ya 5/2. A-nya yang kita cari, UN-nya, U5-nya adalah 50. Oke, jadi di sini 400 Ibu kalikan ya. Sini sama dengan 5 kali A ditambah 50. Kita bagi, berarti 80 sama dengan A ditambah 50. Jadi A-nya sama dengan 30 cm. Oke, jadi panjang terpendeknya adalah 30 cm. Kita lanjut ya. Seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap. Nah, kalau selisihnya tetap, berarti di sini dia masih menggunakan aritmatika. Oke, aritmatika. Di mana pada bulan pertama dia 50.000, berarti kita tulis A-nya 50.000. Bulan kedua 55, berarti U2-nya 55. Nah, dari sini sebenarnya kita udah bisa tahu ya bahwa beda itu kan U2 dikurangi dengan U1, yaitu 55.000 dikurangi dengan 50.000. Hasilnya berapa? Hasilnya bedanya adalah 5.000, jadi selisihnya adalah 5.000. Yang ditanyakan besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun. Di sini bulan, di sini tahun. Ya, 2 tahun itu berapa bulan? 2 tahun itu adalah 24 bulan. Kita harus tetap menyamakan satuannya ya. Jadi dalam menghitung harus seimbang antara satuan yang pertama dengan satuan yang dicari. Kita langsung mencari S24, S24 setelah tabungan si anak ini terkumpul, yaitu N/2 2A ditambah N-1 kali B. Kenapa tidak pakai rumus yang kedua tadi, Bu? Karena yang diketahui di sini adalah A dan B-nya. Kalau yang diketahui A dan U terakhirnya atau suku ke N-nya yang paling terakhir, baru kita pakai rumus yang tadi, yang kedua ya. Kalau di sini kita pakai rumus yang pertama, yaitu N/2 2A plus N-1 kali B. Kita lanjutkan 24/2, 2 kali A-nya itu 50.000, ditambahkan N-1, berarti 23, kalikan dengan B-nya adalah 5.000. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya 12 kali 2 kali 50 itu 100.000 ya. Lalu untuk yang di sini 115. Oke, jadi hasilnya adalah 12 kali 215. Nah, nanti bisa dihitung hasilnya adalah 2.580.000 di tabungan si anak tersebut nanti selama 2 tahun 2.580.000. Kita lanjut. Nah, seutas tali di sini dipotong menjadi 6 bagian dengan panjang potongan-potongan membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan terpendek itu 10 dan panjang terpanjang itu 320, berapa panjang tali sebelum dipotong? Berarti di sini adalah tali keseluruhan. Tali keseluruhan atau dia pakai deret. Ya, kalau sudah tali keseluruhan itu berarti deret. Oke, kita tuliskan dulu ya. Diketahui di sini A-nya itu berarti 10. Karena di sini geometri ya, ingat-ingat ya, jangan sampai keliru dengan aritmatika. Yang terpanjang dipotong menjadi 6 bagian berarti 6. Lalu yang terpanjang 320 berarti U6 adalah 320. Yang ditanya adalah S6. Oke, kita cari ya, kita jawab.
belum diketahui adalah terkait dengan R-nya. Jadi rasionya kita belum tahu. Makanya kita tulis dulu U1-nya itu 10, sedangkan U6-nya itu adalah 320. Rumus dari barisan geometri itu kan U6 A kali R pangkat N-1 sama dengan 320. A-nya itu 10, R-nya kita masih belum tahu ya, N-nya 6 dikurangi 1 berarti 5 sama dengan 320. R pangkat 5 sama dengan 320 dibagi dengan 10, jadi R pangkat 5 sama dengan 32. Kita tahu R-nya 2, karena 2 pangkat 5 itu adalah 32. Nah, sekarang baru kita cari S6-nya nih. S6 rumusnya gimana sih di geometri itu? Rumusnya adalah A kali R pangkat N-1 dibagi R-1. Jadi sebenarnya rumusnya ada 2 ya, tapi karena rasionya di sini yang kita temukan, rasionya itu lebih dari 1, jadi kita gunakan R pangkat N-1 per R-1. Yuk kita masukkan A-nya 10, R-nya adalah 2 pangkat 6 dikurangi 1, dibagi 2 dikurangi 1. Jadi 10 kali 2 pangkat 6 itu 64 ya, dikurangi 1, dibagi 1. Atau 63 kali 10. Atau 630. Apa nih satuannya? Sentimeter. Tuh. Oke, kita lanjutkan di soal terkait dengan deret tak hingga ya. Sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 5 meter dan memantul kembali dengan tinggi 3/4 dari ketinggian semula. Panjang lintasan bola tersebut sampai bola berhenti. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini, bola berhenti, itu berarti dia memakai deret tak hingga, DTH ya. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikannya. Di deret tak hingga, kita tahu bahwa rumusnya itu adalah S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Nah, seperti ini. Sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan ini ya ada 2 cara. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan rumus yang pertama, rumus 1. Rumus 1 itu adalah untuk panjang lintasan. Panjang lintasan 2 kali S tak hingga dikurangi dari A. Karena bola tersebut dijatuhkan ke lantai. Berarti dia dijatuhkan dari atas. Ya, dijatuhkan dari atas. Tapi kalau untuk panjang lintasan yang dia dilambungkan ke atas, jadi dia dilempar dari bawah, itu nanti rumusnya adalah 2 kali S tak hingga. Jadi untuk yang di sini dia dijatuhkan dari atas. Dijatuhkan dari atas. Nah, untuk panjang lintasan selain itu 2 S tak hingga itu saat dia dilemparkan dari bawah. Selain 2 rumus ini, ada rumus cepat yang kedua, yaitu untuk bola dijatuhkan ke lantai ya, atau dijatuhkan dari atas. Itu ada rumus panjang lintasan sama dengan A atau awalannya ya, ketinggiannya itu dikalikan dengan M ditambah N dibagi dengan M dikurangi N. Nah, M sama N-nya ini diperoleh dari pantulannya. Jadi, pantulannya diperoleh dari N per M. Ini pantulan. Jadi, kalau misal di soal ini berarti N-nya itu adalah 3 dan M-nya itu adalah 4. Nah,
bisa dicari dengan rumus yang pertama, 2S tak hingga dikurangi A, atau menggunakan rumus yang kedua. Nanti hasilnya sama saja. Nah, Ibu akan gunakan yang kedua ya. Jadi 5 kalikan dengan M-nya itu tadi 4 ya, ditambah dengan 3, dibagi dengan 4 dikurangi dengan 3. Jadi hasilnya adalah 5 dikalikan dengan 7 dibagi 1. 35 meter. Nah, seperti ini. Semoga mudah dipahami ya, anak-anak semua. Oke, untuk materi barisan dan deret, cukup sekian.